Hello, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi sama Black di channel Panggil Aja Black. Ya, di sini saya sebagai seorang Jisusei atau bisa dibilang peserta praktek yang bekerja di Jepang. Saya akan memberi tahu kalian semua sikap-sikap apa sih yang harus kalian punya sebelum menjadi peserta praktek seperti saya. Yaitu ada 30 ada 30 sikap yang biasa disebut itu Jisusei no Kokoro Gamai desu, yang artinya itu sikap mental peserta praktek kerja. Nah, yang pertama itu ada Kisoku Momorimasu, yang artinya mentaati peraturan. Jepang dinilai sebagai negara yang penuh dengan aturan ya. Jadi kita itu harus mematuhi peraturan yang ada di Jepang. Dimanapun kita tinggal, kita harus mematuhi peraturan. Misalkan kita tinggal di Indonesia, ya kita harus mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Kita tinggal di Jepang, harus mematuhi peraturan yang ada di Jepang. Kedua, Ishokenmei Ganbarimasu, berusaha dengan keras dan sungguh-sungguh. Ya, jadi kita dalam melakukan hal apapun itu kita harus bersemangat gitu. Ngerjain sesuatu itu harus sungguh-sungguh, mau di masa pelatihan ataupun sudah bekerja di Jepang. Sangbang, nomor 3. Mimas kikimas kanggaimas, melihat, mendengar, berpikir. Jadi kita itu dalam melakukan sesuatu, misalkan lagi dijelasin sama buco gitu, sama pimpinan ya. Kita harus melihat apa yang dijelasin, terus mendengar perkataan dia ngejelasin apa, kita dengar perkataannya, terus berpikir gimana nanti kalau misalkan kita lagi ngelakuin hal tersebut. Misalkan lagi dijelasin, kita lihat, kita dengar, terus kita berpikir kalau misalkan kita ngelakuin itu gimana enaknya gitu, cara kita buat ngelakuinnya gimana gitu. Yongbang, taisetsu na koto wo memoshimasu, mencatat hal-hal yang penting. Lupa adalah sikap yang wajar ya dari setiap manusia. Jadi apabila ada hal-hal yang penting itu kita harus mencatatnya supaya tidak lupa gitu. Misalkan telah kasih tahu informasi, nah kita nggak tahu kedepannya kita bakal lupa apa enggak, ya lebih baik kita catat aja hal-hal yang penting itu apa. Gobang, aisatsu shimasu, memberi salam. Nah, di sini tuh kita harus memberi salamnya itu dengan riang dan bersemangat. Jadi orang Jepang itu memiliki pandangan terhadap orang asing ataupun orang yang nggak dikenal itu dari pandangan pertama. Jadi kalau misalkan dari pandangan pertamanya udah dilihat, wah semangat nih, wah ceria nih, ke belakangnya bakal orang Jepang pasti mikirnya, oh orang ini baik nih, ceria nih orang ini, nggak ngeselin. Makanya kalau misalkan baru awal ketemu orang Jepang itu kita harus memberi salamnya dengan riang dan bersemangat. Rokubang, nomor 6. Henjo shimasu damarimaseng, menjawab dengan jujur, tidak boleh diam saja. Ya, apabila kita dikasih pertanyaan gitu, kita tuh harus ngejawabnya dengan jujur, jangan sok tahu. Ngejawab dengan jujur dan jangan sok tahu. Kalau jangan diem aja, misalkan ditanya sesuatu gitu ya, kita harus jawab dengan jujur. Kalau misalkan nggak tahu ya bilang nggak tahu, jangan jadi pura-pura sok tahu. Nana bang, jika nomor 7. Jikang o momorimasu, tepat waktu. Nah, Jepang itu negaranya yang disiplin banget ya masalah waktu. Di sini kereta itu berangkatnya pasti pas dengan jadwal. Pasti. Ya kecuali kalau misalkan ada kendala alam sih, misalkan ada angin puyuh, ada angin topan, atau enggak ada badai salju. Itu pasti tertunda keberangkatannya. Ya tapi ada pemberitahuan kalau misalkan ditunda itu sampai badainya selesai, kan kita nggak tahu, pasti ada pemberitahuan sebelumnya, nggak mungkin tiba-tiba berhenti gitu. Kalau misalkan nggak ada kendala itu pasti tepat waktu. Orang Jepang pasti tepat waktu, mau kita lagi janjian sama orang Jepang ataupun apa, pasti orang Jepang itu tepat waktu. Hachibang, ke-8,
Kyoryokushimasu, bekerja sama. Ya, kita dalam melakukan sesuatu itu jangan sendiri-sendiri, harus bekerja sama. Karena dengan bekerja sama itu, semua hal yang susah bakal bisa menjadi mudah. Kyubang nomor 9. Kang Sao wasurimasen arigatou gozaimasu to iimasu. Tidak lupa berterima kasih, mengucapkan terima kasih. Nah, apabila kita telah mendapatkan bantuan, ya mau dari teman ataupun orang Jepang, ya kita harus mengucapkan terima kasih. Kalau misalkan tidak mengucapkan terima kasih, nanti kita bisa dianggap sombong gitu. Kok orang ini udah dikasih bantuan tapi tidak mengucapkan terima kasih sih? Jadi ya apa susahnya sih cuma ngucapin terima kasih karena kita telah mendapat bantuan kan? Jubang nomor 10. Wakarana itoki wa shitsumon shimasu. Hai, toimasen, damarimasen, jibungde, kimimasen. Jika belum mengerti, jangan menjawab hai, jangan menjawab iya, tetapi bertanya, tidak berdiam diri dan tidak memutuskan sendiri. Ya kalau misalnya kita belum mengerti nih, ya kita harus bertanya gitu, jangan belum mengerti tapi ngejawab iya ngerti. Nanti waktu ngelaksanain tugasnya itu kan nggak tahu apa-apa, diem aja. Nanti orang Jepang malah marah. Orang Jepang itu kalau misalkan kita belum ngerti, ya tanya terus, belum ngerti. Dia bakal ngejelasin terus-menerus sampai kita ngerti. Juichi Bang nomor 11. Machigaita toki wa suguni ayamarimasu. Iwake yoshimasen, hansei shimasu. Jika melakukan kesalahan, harus segera meminta maaf, tidak boleh mencari alasan, mengintrospeksi diri. Jadi apabila kita telah melakukan kesalahan gitu ya, kita melakukan kesalahan nih, ya harus segera minta maaf di saat waktu itu juga, jangan ditunda-tunda gitu. Jangan, gue punya salah nih sekarang, minta maafnya nanti. Jangan, orang Jepang itu nggak suka sama kayak gitu. Kalau misalnya kita salah, kita harus langsung minta maaf. Orang Jepang bakal langsung maafin kok. Orang Jepang itu profesional. Kalau misalkan saat kerja kita ngelakuin salah, kita minta maaf, udah selesai urusannya. Kalau misalkan tapi kita tunda-tunda, ya bakal panjang urusannya. Juni Bang nomor 12. Machigaita toki ni waraimasen. Pada saat melakukan kesalahan tidak boleh tersenyum atau tertawa. Ya, apabila kita melakukan kesalahan nih ya kita minta maaf, tapi ya mulut itu jangan sambil senyum kalau misalkan kita telah melakukan kesalahan. Itu hal yang paling orang Jepang gak suka. Ada teman saya, dia ngelakuin kesalahan, tapi dia senyum-senyum gitu, kayak nggak merasa bersalah gitu apa yang telah dia perbuat. Orang Jepang marah besar ke dia. Jusangbang nomor 13. Machigai wa nan desu ka? Doshite machigai mashita takanggaete onaji machigai wa shimasen. Memahami kesalahan yang telah dilakukan, mencari sebabnya, dan mencari upaya supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, kalau misalnya ngelakuin kesalahan ya kita berpikir kan, gimana sih supaya kita nggak mengulangi kesalahan yang sama itu. Ya kita harus berpikir agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Orang Jepang itu nggak suka kita misalnya ngelakuin kesalahan satu nih, terus beberapa minggu kemudian kita ngelakuin kesalahan yang sama itu tuh, orang Jepang itu nggak suka. Juyong Bang nomor 14. Anzen ni kiyotsukemasu. Hati-hati dan mengutamakan keselamatan kerja. Ya, Jepang itu terkenal ya kalau misalnya dalam pabrik, anzen ni kiyotsukemasu itu hati-hati dan mengutamakan keselamatan kerja. Jadi kita harus ya sebelum kerja itu ya kita cek, misalkan harus pakai helm nggak, pakai sarung tangan nggak, pakai sepatu safety apa enggak. Jadi ya harus mengecek keamanan dulu lah sebelum mulai bekerja. Juga Bang, shigoto nama ini junbyo shimasu shigoto no ato de katasukimasu. Sebelum mempersiapkan sebelum mulai bekerja dan membereskan setelah selesai bekerja. Ya jadi kita sebelum mulai bekerja itu peralatan yang apa kita butuhkan itu kita siapin dulu nih. Kita ambil misalkan dari gudang atau dari mana, kita siapin. Udah selesai pakai, udah selesai, ya kita balikin lagi ke tempatnya. Jangan di sono mama, jangan dibiarkan begitu saja di tempat kerja. Di tempat kerjanya harus kita balikin ke tempat semula. Itu Juraku Bang, shigoto no jikan wa shigoto shimasu. Bekerja pada jam kerja. Ya, jadi kan kita itu di Jepang itu bekerja pada jam kerja. Jadi waktu istirahat itu jangan bekerja. Cukuplah kerja di jam kerja. Ngapain waktu istirahat? Ya istirahat untuk istirahat, kerja untuk kerja. Jangan waktu istirahat buat kerja, waktu kerja buat istirahat. Itu nggak boleh. Junana Bang, jibunde shigoto sagashimasu. Mencari pekerjaan sendiri. Ya maksudnya itu apabila kita udah melakukan pekerjaan ini, kerjaan kita udah selesai lebih cepat dibanding jadwalnya.
Kadang itu terjadi, ya kita tanyalah ke Buco atau ke kemana, ya ke Buco sih, ke kepemimpinan, bilang ini saya sudah selesai, ada pekerjaan yang lain yang bisa saya kerjakan gitu. Ju Hachibang Shigoto Hayakoshimasu Seikaku Nishimasu Suguni Chikushimasu. Bekerja cepat dan tepat, kemudian memeriksanya. Jadi Jepang itu ya kerjanya cepet sih. Ya di Indonesia juga saya yakin kerjanya pasti cepat. Apalagi kerja yang lain gitu kan. Ya kita tuh harus bekerja cepat, tepat. Ya selesainya diperiksa. Jadi supaya nggak ada hasil yang furio, yang nggak ada barang yang NG gitu. Ya walaupun kita kerja cepat dan tepat, ya jangan sampai ada NG dengan cara Seigoni Chikushimasu. Akhirnya itu diperiksa lagi. Jukyubang Doguo Taisetsu ni Tsukaimasu Kuare Tatoki Naku Natatoki Suguni Hokokushimasu. Menggunakan alat dengan sebaik-baiknya, jika rusak atau hilang segera melapor. Jadi ya sebelum bekerja kan tadi udah kan Junbi mempersiapkan alat bekerja. Nah kita mau mempersiapkan alat bekerja itu ya gunain dengan sebaik-baiknya, dengan rapih lah ngegunainnya. Kalau misalkan barangnya rusak atau hilang ya langsung lapor, jangan diem aja nanti kalau misalkan ditanya kok hilang kenapa nggak ngelapor, ya nanti malah diri sendirinya yang disalahin sama orang perusahaan. Nijubang 20 Yasumu maini kyokao moraimasu Yasunda atodi ayamarimasu hokokushimasu. Jika tidak bisa hadir, meminta izin sebelumnya, setelah kembali meminta maaf dan lapor. Ya jadi kita misalkan besok nggak bisa, misalkan tanggal segini nggak bisa hadir nih, ya kita minta izin dulu, maaf Pak Bu, maaf kita nggak bisa hadir, misalkan nggak bisa masuk pada tanggal segini, gimana bisa apa enggak, ya nanti pasti didiskusiin lagi sama mereka. Oh ya udah nggak apa-apa. Terus pas udah selesai lagi ya minta maaf kalau misalkan tanggal segitu nggak bisa masuk, terus ngelapor, mulai bisa bekerja lagi gitu. Niju Ichibang Kenkoni Kiyotsukemasu, menjaga kesehatan. Ya di Jepang kan kita hidup sendiri ya, ngerantau gitu kan. Ya paling ada teman-teman, ya kita harus menjaga kesehatan diri sendiri lah, jangan sampai sakit, jangan sampai drop. Ya sakitnya pasti sakit sendiri, yang ngerawat diri sendiri atau enggak teman-teman yang satu apartemen kalau ada. Niju Nibang Minama Mario Seiketsu Nishimasu, menjaga kebersihan diri sendiri dan sekitarnya. Ya jadi kan kita bakal tinggal di apato nih, di apartemen ya. Kita harus menjaga kebersihan diri sendiri juga sama sekitarnya lah. Ya misalkan apato atau enggak depannya atau mananya. Jadi ya bersih lah, di Jepang kan bersih. Di mana-mana bersih, di jalannya bersih. Ya otomatis kita harus bersih juga, jangan buang sampah sembarangan, jangan ngapain. Dan Niju Sangbang Mainichi Kigaimas Hankachiwo Mochiarukimasu. Setiap hari ganti pakaian, selalu bawa sapu tangan. Maksudnya ganti pakaian itu ya enggak kita setiap hari ganti, misalkan kerja setiap hari ganti pakaian kerja, enggak kan. Sebelum kerja itu pasti pakaian baju dalam nih, nah baju dalamnya yang diganti, ya baju kerjanya mah seminggu sekali juga nggak apa-apa. Terus pastiin bawa sapu tangan, karena itu hal yang penting di sini. Orang Jepang juga siap kemana-mana bawa sapu tangan dong. Bawa sapu tangan juga kok. Niju Yongbang Kami wo kirimasu, sumae wo kirimasu, higio sorimasu. Memangkas rambut, memotong kuku, dan mencukur kumis dan jenggot dengan rapi. Yang hal ini mungkin berlaku di pelatihan. Sama pelatihan emang kita rambut harus botak, kuku harus pendek, nggak boleh ada kumis atau jenggot. Ya tapi setelah di Jepang mah ya bebas sih, terserah kita aja. Mau rambut panjang, mau pakai kumis atau apa, bebas kalau dari Jepang mah. Mungkin peraturan ini buat waktu selama masa pelatihan aja. Niju Gobang nomor 25 Hanamizuwa Tisude Kamimas Subao Michini Hakimasing. Membuang ingus dengan tisu, tidak boleh membuang di jalan ataupun tempat umum. Jadi kalau misalnya kita lagi ingusan nih, selain membawa sapu tangan, kita harus membawa tisu. Ya mau dipakai sapu tangan juga nggak apa-apa kan, tapi nanti sapu tangannya kotor. Ya pakai tisu lah. Jadi pakai tisu dulu, udah gitu buang ke tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan di jalan atau tempat umum, itu nggak boleh. Niju Rokubang 26 Mainichi Soji Yoshimasu Gomiwa Gomiboku ni Sutemasu. Setiap hari
membersihkan, membuang sampah pada tempatnya. Ya setiap hari itu kita soji itu bersih-bersih ya, bersih-bersih kamar sendiri, bersih-bersih apartemen ya minimal kamar sendirilah bersih-bersih. Tiap pagi sapu atau sapu lah minimal. Terus gomi bakoni stemas, membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan. Di Jepang juga itu tempat sampah ada macam-macam, ada 3 jenis sampah, bisa dibakar, sampah nggak bisa dibakar, sama sampah plastik. Oh iya, satu lagi sampah botol, itu dibuang juga terpisah-pisah, berarti ada 4 ya. Niju nanabang tabako shimaseng, tidak merokok. Nah, peraturan ini hanya berlaku untuk di masa pelatihan, sama kayak yang 24 tadi yang cukur rambut, kumis, sama jenggot. Tabako shimaseng juga ini berlaku pada saat pelatihan aja. Emang di saat pelatihan itu kita nggak boleh merokok, kita menjaga diri kita baik-baik supaya kita datang ke Jepang itu sehat-sehat, nggak bawa penyakit dari Indonesia. Itu Niju Hachibang Sen Takuya Sojinado Jibung no Koto Jibung Desimas. Untuk hidup mandiri Jepang itu biasakan mencuci pakaian, membersihkan kamar dan sebagainya sendiri. Ya, kan kita bakal hidup sendiri nih Jepang, bakal hidup merantau jauh dari orang tua. Jadi ya kalian biasain aja dulu di rumah di Indonesia itu ya bersih-bersih sendiri, nyuci baju sendiri, nyuci piring sendiri, masak sendiri. Biasain, soalnya di sini kita mau bergantung pada siapa kalau bukan kepada diri sendiri. Masa ya bergantung ke teman juga, ke teman mulu, gak enak kan ke temennya kalau misalkan digantungin gitu. Ya kita minimal bisalah ngelakuin hal yang untuk diri sendiri itu ya diri sendiri yang ngelakuin, jangan orang lain yang ngelakuin gitu. Nijo Kyobang 29 Denkia Mizunado Setsuyaku Shimasu, menghemat listrik, air dan sebagainya. Di Jepang itu bayar listrik, bayar air itu terpisah. Jadi ya kita harus ngehemat. Misalkan kita di kamar kan ada lampu nih, lampu nggak dipakai kan, ya matiin. Kalau keluar kamar matiin. Air kalau misalkan nggak dipakai ya matiin. Jadi ya harus pinter-pinter ngehemat lah, soalnya biayanya mahal di Jepang tuh, biaya listrik sama air itu mahal. Jadi ya sebaik-baiknya kita menghemat aja. Sang Jubang 30 Gohang o nokoshimasen, tidak boleh boros, tidak menyisakan makanan. Oh ya, orang Jepang itu kalau misalkan makan ya, ada nasi 1 butir, misalkan lagi makan nasi 1 butir, itu diambil dimakan sama dia. Jadi dia kalau misalkan makan itu ya bersih gitu makanannya, nggak ada sisa sama sekali, walaupun nasi sebutir ya, itu dimakan sama dia. Jadi ya kita itu hidup di Jepang itu tidak boleh boros, ya tidak menyisakan makanan juga. Jadi ya makanlah secukupnya. Kalau misalkan makan kalian versi kuli ya nggak apa-apa, makan versi kuli. Saya juga makan versi kuli kok, kadang nambah ya. Tapi kalau misalkan nambah ya harus dipastiin makanannya itu habis, jangan sampai ada sisa, jangan sampai dibuang makanannya gitu gara-gara sisa. Ya, itu saja 30 sikap dan sifat yang harus kalian punya sebelum kalian menjadi jisusei seperti saya. Ya, sebelum kalian masuki pelatihan untuk pergi ke Jepang, ya kalian biasain diri dulu lah sama sifat dan sikap yang tadi telah saya sebutin itu di rumah. Biasain dulu di rumah. Ya kalau misalkan mentaati peraturan di rumah. Oh iya, selama pelatihan sifat dan sikap ini juga pasti kalian sebutin kok, pasti kalian sebut selama masa pelatihan. Setiap pagi pasti kalian sebut. Pasti yang jisusei, mas-mas jisusei yang udah dari Jepang yang nonton ini pasti tahu kok, setiap pagi nyebutin Jisusei no Kokorogama itu dengan suara yang lantang dan keras setiap paginya selama masa pelatihan. Dan juga selama masa pelatihan kita harus ikuti nih aturan 30 ini. Ini peraturan bukan di Jepang doang. Jadi peraturan masa di pelatihan sama di Jepang. Tapi masalah yang motong rambut sama ngerokok itu mungkin hanya di pelatihan aja. Di Jepang emang boleh aja, nggak ada larangan buat ngerokok. Ya minimal 20 tahun, di bawah 20 tahun di Jepang itu nggak boleh merokok. Ya, itu saja video untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga tentunya share ke teman-teman kalian yang
ingin bekerja di Jepang juga seperti saya. Jepang sekarang udah ngebuka ini kok, ngebuka penerbangan untuk negara luar untuk kerja ya. Yang penting untuk visa kerja sama visa Jusei itu udah bisa sekarang. Mungkin buat visa wisata masih belum karena masih corona kan. Ya, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Bye.